Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya ke Mas Ikra. Mas Ikra, Anda sebagai kriminolog, Anda melihat proses panjang pengungkapan kasus teka-teki dari kasus ini. Apa dugaan-dugaan Anda, Mas? Ya, pertama tentu saya tidak ingin mendahului penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian saat ini. Tapi persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Benny Mamoto juga, bahwa tentu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses penyelidikan itu terhambat ya. Pertama tentu menemukan motif. Jadi motif ini bisa diketahui misalnya dalam komunikasi terakhir atau via media sosial, atau mungkin ada saksi yang mendengar pembicaraan antara antara korban dengan beberapa pelaku beberapa orang yang diperkirakan sebagai pelaku. Nah, itu pertama. Yang kedua tentu menemukan bukti atau petunjuk. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah juga. Tadi sudah disebutkan mengenai DNA, dan betul yang Pak Benny sampaikan mengenai DNA juga tidak mudah, mesti ada pembanding. Kemudian juga rekaman CCTV. Dari yang saya lihat perkembangan kasus ini, ada beberapa rekaman yang memang memberi petunjuk-petunjuk tertentu ya, tapi sejauh mana petunjuk itu dapat bermanfaat bagi pengungkapan, tentu ini akan kembali kepada kepolisian. Nah, saya sebenarnya kalau dari sisi kriminologi, pembunuhan itu tipologi kejahatan yang dalam tanda petik unik ya. Unik itu maksudnya kalau dari sisi persentase itu jarang, ya saya sekali lagi tidak mau berspekulasi terhadap kasus ini, tapi kalau kita membaca hasil penelitian, kemudian melihat kajian-kajian yang pernah dilakukan dalam konteks kriminologi, pembunuhan itu adalah tipologi kejahatan yang lebih cenderung dilatar belakangi oleh adanya dispute interpersonal. Jadi jarang sekali ada pembunuhan yang dilakukan oleh stranger atau oleh orang asing ya, kecuali yang bersifat dalam tanda petik instrumental, artinya orang asing yang menjadi pelaku pembunuhan itu biasanya melakukan dalam konteks kejahatan yang lain. Misalnya dia melakukan perampokan, kemudian ketahuan, kemudian melakukan tindakan kekerasan dan bisa berujung pada pembunuhan. Ya. Nah, tetapi memang umumnya lebih bersifat interpersonal. Itulah yang menyebabkan mengapa biasanya kepolisian ketika melakukan penyelidikan, kepolisian biasanya akan mengembangkan teori bahwa kemungkinan pertama yang dapat disuspek sebagai pelaku itu adalah mereka-mereka yang berada dalam lingkar terdekat dari korban. Oke, nah Mas Ikrak tadi kan intrapersonal ya, Mas Ikrak menyebutkan gitu. Tapi kalau bicara motivasi, mohon koreksi ya kalau saya, kan ada 3 nih motivasi pembunuhan yang dasar kan. Ada asmara, sakit hati, kemudian persoalan materi. Ada nggak di 3 ini yang juga bisa mendasari sebuah aksi pembunuhan? Saya kira kalau mengacu kepada studi-studi, itu yang disebut dengan konteks situasionalnya ya. Jadi konteks situasional yang berada dalam relasi antar manusia. Nah, dispute itu kan bisa macam-macam. Bisa karena sakit hati, dendam, atau mungkin tadi disebutkan ada persoalan dalam hubungan percintaan dan seterusnya. Tapi juga bisa disebabkan oleh adanya dispute dalam relasi pekerjaan. Jadi probabilitasnya memang sangat besar ya Mas. Artinya sekali lagi ini saya tidak mau berspekulasi, tetapi biasanya di dalam kasus-kasus seperti ini akan selalu diawali oleh pencarian terhadap kemungkinan-kemungkinan dispute atau persoalan atau konflik yang kemungkinan terjadi antara korban dengan orang-orang tertentu yang diperkirakan atau yang diperkirakan sebagai pelaku. Ya, Mas Ikra, tentu kita tidak ingin mendahului penyelidikan dari pihak kepolisian, tapi kebetulan Anda ada di sini mungkin bisa memberikan perspektif lain bagi pemirsa saat ini. Anda menduga apakah Anda juga melihat ada unsur pembunuhan berencana di sini? Tentu biasanya begini Mbak, sekali lagi ini berdasarkan penelitian dan juga mungkin berdasarkan laporan-laporan terhadap kasus-kasus sebelumnya.
biasanya kasus-kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh persoalan interpersonal atau dispute atau konflik yang terjadi antar satu individu dengan individu yang lain, itu selalu kemungkinan berencana. Artinya memang sudah sesuatu yang ada pentahapan ya. Jadi misalnya tahap pertama itu adalah mungkin dia merasa sakit hati, kemudian dia tidak lagi bisa mengakomodasi atau ya dalam tanda petik berdamai dengan perasaan yang dia miliki. Nah, kemudian dia mungkin masuk pada tahap berikutnya, yaitu melakukan pembalasan. Nah, pembalasannya ini biasanya dilakukan secara terencana. Saya memang murni mengacu kepada beberapa laporan serta penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap kasus-kasus seperti ini. Jarang sekali pembunuhan itu dilakukan oleh stranger. Dan kalau pembunuhan dilakukan oleh stranger atau orang asing, itu biasanya tidak terencana. Dan itu nanti akan terlihat dari ketidakrapian, kemudian juga mungkin akan lebih memudahkan untuk menemukan beberapa indikasi bahwa ini adalah perlawanan, ada unsur perlawanan dari korban. Kemudian unsur perlawanan dari korban itu kan juga mengindikasikan bahwa pelaku bisa jadi adalah orang asing bagi korban. Demikian, Mbak. Oke. Saya mau ke Pak Beni tadi soal DNA gitu ya. Pak Beni, kalau memang menekankan pada DNA begitu ya, katakan ada beberapa DNA kan pasti di lokasi kejadian. Di mana spesifik kalau misalnya DNA itu bisa menunjukkan bahwa DNA tertentulah yang bisa diasosiasikan dengan milik pelaku gitu, Pak. Ya, jadi dari pihak lapor sendiri kan sudah mengambil semua bukti-bukti yang ada di TKP yang dalam kaitannya dengan DNA. Nah, DNA ini kan bisa diambil dari rambut, darah, kemudian air liur, kulit, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian sudah didata. Nah, tadi saya sampaikan bahwa perlu pembanding. Nah, pembanding nanti akan membuktikan bahwa orang itu pernah ada di situ. Nanti akan dikaitkan dengan alibi. Biasanya kan begitu. Oh, pada saat peristiwa saya nggak di situ, ada di sana. Nah, ini sedang berproses. Jadi memang kita perlu sabar dulu meskipun sudah 1 bulan. Karena ada hal-hal yang tidak mungkin dibuka ke publik. Sekarang sedang berproses dan ini kalau kaitan DNA tadi, kenapa arti pentingnya database DNA, ini menurut saya sudah mendesak. Karena inilah nanti salah satu proses penyidikan yang saintifik, yang hakim tinggal terima hasil. Dalam beberapa kasus orangnya nolak, orangnya bungkem dan sebagainya, tetap kena vonis. Dari DNA itulah kemudian nanti dikembangkan untuk nanti mencari saksi-saksi kaitannya dengan alibi. Kalau dia mengatakan, oh jam segitu saya ada di sana, padahal DNA menunjukkan bahwa dia sesungguhnya berada di situ. Nah, ini dengan mudah digugurkan. Nah, kita mendukung upaya yang dilakukan oleh Polda, kiranya ini akan mempercepat proses. Tadi saya sampaikan, ada langkah yang sekarang sedang dilakukan, yang itu diharapkan akan segera membuka tabir dari kasus pembunuhan ini. Iya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, Pak Beni, Mas Ikrak, dan juga Kang Yoris. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar? Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.